Halo, perkenalkan nama saya Andreas Effendi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis saya, yaitu cekek atau cemilan kekinian. Jadi, cemilan kekinian ini mempunyai sebuah menu inovasi, yaitu lasanya crispy, di mana lasanya yang tadinya itu direbus sekarang digoreng, ditambah dengan beberapa racikan-racikan rahasia kami yang tentu saja membuat rasa ini menjadi sangat lezat dan gurih. Nah, selain lasanya crispy, kami juga menyediakan berbagai cemilan kekinian seperti risol, tapi tenang saja, risol kami berbeda dengan produk-produk lainnya. Karena di sini kami menyediakan 10 sampai 20 topping yang menarik. Nah, dari segi pendahuluan, bisnis cekek ini adalah bisnis yang sengaja dibuat dengan menu inovasi, yaitu lasanya crispy tadi itu. Nah, ini tuh dibuat sengaja agar kami membuat sebuah produk dengan campuran Indonesia dengan gaya luar itu disatukan. Tapi tenang saja teman-teman, kami selalu menyediakan bahan-bahan dengan kualitas terbaik karena visi misi kami adalah membuat konsumen merasa puas atas hasil dari produk kami. Kemudian ada yang namanya kajian literatur. Nah, di sini itu ada pengertian-pengertian seperti kreatif partnership adalah sebuah wirausaha yang membuka usaha-usaha di bidang yang berkaitan dengan kreatif dan kreativitas. Kemudian ada yang namanya STP. STP itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Kemudian ada yang namanya marketing mix. Marketing mix adalah kumpulan variabel marketing yang digunakan untuk mencapai tujuan marketing pada dasar yang ditargetkan. Kemudian ada yang namanya strategi IMC. Jadi strategi IMC itu memengaruhi khalayak ramai dengan elemen promosinya sampai ke tingkat provinsi, afeksi, bahkan sampai konasi. Kemudian marketing ini sangat penting bagi pengusaha untuk lebih mengenal konsumen melalui produk yang dibuat. Nah, karena konsumen merupakan unsur terpenting bagi sebuah pengusaha. Kemudian ada yang namanya metode. Jadi kami sebagai pemilik bisnis cemilan kekinian, kami melakukan survei data. Kami melakukan pengumpulan data melalui kuesioner. Nah, setelah data disebar, kami telah mengumpulkan 30 responden. Buat apa sih tujuannya dilakukan penyebaran kuesioner ini? Tujuannya untuk bisnis kami yang pertama yaitu agar kami lebih mengenal produk kami. Dan yang kedua, jika ada kekurangan-kekurangan dari produk kami akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Setelah pengumpulan data dari kuesioner, kami melakukan analisis numerik. Nah, dari analisis yang telah kami kumpulkan dari 30 responden, akhirnya kami bisa menyimpulkan. Terima kasih buat teman-teman responden. Nah, jadi kesimpulannya itu dapat dikatakan bahwa 80% konsumen yang telah mencicipi produk-produk kami, produk cemilan kekinian kami, 80% sudah cukup puas atas hasil dari produk kami, baik dari segi pelayanan, dari segi rasa, dari penjualan. Mereka sudah cukup puas, dan dari hasil data yang telah dikumpulkan dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun responden yang merasa tidak puas atas produk kami secara keseluruhan. Kemudian setelah kami melakukan analisis numerik, kami juga melakukan analisis grafis. Nah, berdasarkan grafik dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa sebagian besar konsumen yang telah membeli produk kami ini merasa hasil dari kinerja maupun segi rasa produk kami sudah sangat baik. Dapat dikatakan dari 30 responden, 26 responden sudah cukup puas atas hasil dari produk yang kami sajikan. Maka dari itu kami dapat menyimpulkan kami akan terus berinovasi dan terus mengembangkan produk kami agar lebih memaksimalkan kepuasan dari konsumen. Jadi biar konsumen tidak bosan dengan produk-produk kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan inovasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kami. Jadi kesimpulannya, usaha yang kami buat bergerak di bidang kuliner, yaitu tadi cemilan kekinian, yaitu jajanan yang bisa dibilang jajanan modern teman-teman. Nah, jajanan kekinian ini merupakan bisnis yang memiliki persaingan dagang yang cukup ketat nih. Kalau kita tahu juga kan banyak banget cemilan-cemilan sekarang yang lagi hits, lagi viral. Apalagi di bidang kuliner saat ini, karena apalagi ditambah corona, semua makanan lagi meningkat pesat. Pertama, kemudian kita harus membagi organisasi agar pembagian kerja dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi pembagian pekerjaan yang sesama partner ini sama rata. Kemudian kita harus membuat implementasi untuk memikirkan apakah bisnis ini akan berjalan dalam jangka panjang atau jangka 1-2 bulan saja udah beres. Dan juga selalu melakukan kontrol dan menghindari kesalahan dalam proses implementasi bisnis. Menurut saya controlling ini sangat penting karena gunanya apa sih teman-teman? Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Jadi kita menghindari gitu loh.
Nah, pada saat ini bisnis juga menggunakan strategi pemasaran. Tentu harus pakai strategi pemasaran. Sangat penting teman-teman untuk memiliki pemasaran yang baik bagi pengusaha pada produk mereka. Nah, pemasaran sangat membantu dalam menjual produk yang dijual dan juga mengetahui keinginan pembeli. Dapat disimpulkan bahwa bisnis membutuhkan strategi pemasaran yang sangat baik dan tepat. Dengan strategi pemasaran yang baik, kita bisa mengetahui nih teman-teman, apa yang diinginkan masyarakat saat ini. Apa sih kebutuhan mereka? Nggak mungkin dong kita jual apa yang nggak dibutuhkan masyarakat. Nah, ini mempengaruhi yang namanya durasi bisnis, minat pelanggan, dan juga membujuk investor. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.